masyarakat Indonesia. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Kena mental? 4 hari aku sampai muntah-muntah di WC aku. Muntah-muntah? Muntah-muntah aku di WC. Kenapa? Lo gak biasa ngadepin kayak begini ya? Gak biasa banget, aku kan baru banget ya Allah bang. Baru banget. Aku dapat ujian kayak gitu. Udah makan gak enak, tidur gak. Sampai 2 hari aku gak tidur kan. Begini cara dapat royalti lagu. Bagi pelaku kreatif di bidang musik sangat penting untuk bisa memahami hak kekayaan intelektual, HKI, sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi terhadap karya musik. Terlebih di situasi pandemi seperti sekarang ini yang membuat masyarakat banyak beraktivitas di rumah sehingga meningkatkan konsumsi layanan digital produk kreatif. Kedepan saya kira konsumsi digital juga akan meningkat pesat sehingga sangat dibutuhkan ekosistem yang kondusif untuk itu. Ekosistem yang dapat memberi perlindungan karya dan hak bagi pelaku ekonomi kreatif di bidang musik, kata Fajar Hutomo selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Baparekraf, dalam webinar, Royalti di Bidang Musik. Turut hadir dalam webinar tersebut Chandra N. Darusman selaku perwakilan Indonesia di World Intellectual Property Organization WIPO periode tahun 2001 sampai tahun 2019. Meidi Ferialdi selaku General Manager Wahana Musik Indonesia. Sandi Kanester selaku musisi, komposer juga produser, serta Robinson Sinaga selaku Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf, Baparekraf. Fajar mengatakan, musik sebagai satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti pembajakan atau konsumsi secara ilegal terhadap karya. Karenanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih harus terus ditingkatkan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual baik masyarakat sebagai penikmat karya cipta tersebut juga pemahaman tentang hukum atau hak kekayaan intelektual bagi para pelaku kreatif. Robinson Sinaga mengatakan, HKI penting dipahami pelaku kreatif di bidang musik karena terdapat hak ekonomi di dalamnya. Yakni dalam bentuk royalti yang diantaranya adalah garis bawah performing right garis bawah atau hak pengumuman untuk mengizinkan diputar, didengarkan di tempat-tempat umum atau tempat publik dapat mendengarkan. Akan tetapi tidak serta-merta penyanyi atau pemain musik, atau pencipta lagu dapat langsung menarik hak ekonominya. Dalam undang-undang terbaru yang mengatur masalah pemungutan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, LMK, sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pemerintah melihat kesulitan dari pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya. Maka kemudian dibentuklah sistem yang memberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif untuk memungut, kata Robinson Sinaga. Untuk itu ia mengimbau para pelaku kreatif di bidang musik untuk dapat bergabung ke LMK. LMK memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan audit setiap tahunnya. Sehingga tidak perlu khawatir bagi pelaku kreatif untuk mendapatkan hak-hak atas HKI karya mereka, ujar Robinson. Tidak hanya dalam lingkup Indonesia, dengan bergabung dalam LKM juga memproteksi pelaku kreatif musik atas karya-karyanya di luar negeri. Chandra N. Darusman mengatakan, lembaga PBB yang khusus menangani hak kekayaan intelektual yakni World Intellectual Property Organization WIPO telah mencetuskan beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Di antaranya adalah Berne Convention 1886 WCT dan WPPT 2002, juga Beijing Treaty BTAP tahun 2012.
Indonesia sudah tergabung dalam perjanjian itu. Indonesia termasuk negara yang agresif dalam melindungi karya pelaku kreatifnya di luar negeri. Jadi musisi tidak hanya terlindungi dalam transaksi di Indonesia tapi juga luar negeri, kata Chandra. Musisi Sandi Kanester mengakui hal tersebut. Ia melihat bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik untuk melindungi dan memberi kemudahan bagi musisi. Seniman musik untuk memberi perlindungan terhadap karya dan memastikan atas hak-hak yang didapat. Jadi tidak perlu khawatir.